Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan SK pengangkatan yang dijadikan sebagai syarat utama di dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dan P3K bagi para tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, tenaga honorer bisa saja diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes, karena berdasarkan di dalam rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, maka memang ada kewajiban untuk mengangkat tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Rancangan undang-undang ini merupakan dokumen resmi yang sampai dengan saat ini masih terus bergulir, meskipun belum ada keputusan final dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan dan pengesahan rancangan undang-undang ini, akan tetapi setidaknya peluang para tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu masih terbuka. Jadi bukan berarti sudah tertutup jalan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, oleh karena memang prosesnya masih berjalan. Kita tidak tahu prosesnya ini sampai dengan kapan, akan tetapi saat ini kondisi atau status dokumen rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini masih dalam tahap pembahasan dan akan dilanjutkan pada masa persidangan yang kelima di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi satu rekan-rekan yang perlu pahami, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, baik itu PNS dan P3K, tetap mempertimbangkan masa kerja atau SK pengangkatan. Setidaknya itu bisa terlihat dari proses seleksi dan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, baik itu tenaga guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis administrasi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2022. Untuk tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi tersebut, khususnya kepada penerimaan P3K tenaga teknis administrasi, dipersyaratkan memiliki masa kerja di paling tidak 1 tahun. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki masa kerja di bawah dari 1 tahun, maka itu tertutup peluang untuk bisa mengikuti seleksi P3K maupun pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan sekalian, di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, SK pengangkatan tenaga honorer yang selama ini diterima ternyata menjadi salah satu syarat agar dapat mengikuti seleksi PNS maupun P3K. Hal itu telah tertulis dalam rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014, di mana tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jadi wacana atau isu pengangkatan honorer menjadi PNS itu ada dalam rancangan undang-undang ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini masih dalam tahap rancangan undang-undang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014. Akan tetapi satu hal yang bisa kita persiapkan mulai dari saat ini adalah rekan-rekan mulai dari saat ini bisa mempersiapkan semua berkas khususnya untuk SK pengangkatan ya, SK pengangkatan mulai dari pertama rekan-rekan bertugas sebagai tenaga honorer. Selain SK pengangkatan, rekan-rekan juga bisa segera atau mulai dari saat ini bisa juga menyiapkan daftar tanda terima tunjangan atau gaji yang rekan-rekan gunakan mulai dari rekan-rekan melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer. Nah rekan-rekan sekalian, di dalam rancangan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu memungkinkan tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil.
Tidak cukup sampai di situ, para tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara bahkan disebutkan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Jadi rancangan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini memang satu-satunya harapan bagi tenaga honorer untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Untuk tenaga honorer sektor guru dan tenaga kesehatan, alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kebijakan afirmasi dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah khusus kepada tenaga honorer teknis administrasi yang sampai dengan saat ini belum ada kebijakan resmi baik itu dari Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang memberikan kebijakan afirmasi atau tambahan bonus nilai kepada honorer tenaga teknis administrasi. Tentu ini menjadi permasalahan ke depan khususnya kepada rekan-rekan para tenaga honorer teknis. Kita melihat dari apa yang diterapkan pada kebijakan penerimaan seleksi P3K di akhir tahun 2022 yang lalu. Dalam seleksi P3K tenaga teknis administrasi, pemerintah belum menerapkan dan memberikan kebijakan afirmasi kepada rekan-rekan honorer tenaga teknis. Jadi betul-betul bersaing secara penuh dalam hal mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, rekan-rekan sekalian, bahkan tenaga honorer ini bisa disaingkan atau harus bersaing dengan para pelamar umum atau fresh graduate atau sarjana muda yang memiliki kemampuan intelektual yang masih segar. Nah, tentu ini menjadi permasalahan kepada rekan-rekan para tenaga honorer, tenaga teknis administrasi yang mayoritas memiliki umur yang sudah atau di atas dari 35 tahun dan tentunya kemampuan akademik bisa dikatakan itu tidak sebanding dengan para sarjana-sarjana muda yang ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K. Jadi harapan kita rekan-rekan sekalian, pemerintah bisa memberikan kebijakan atau nilai afirmasi kepada rekan-rekan para tenaga honorer, khususnya para tenaga honorer tenaga teknis administrasi. Rekan-rekan sekalian, bila seluruh syarat yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini telah dipenuhi, maka tenaga honorer itu berhak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Namun rekan-rekan perlu mengetahui bahwa rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini statusnya saat ini belum disahkan oleh pemerintah, akan tetapi masih dalam tahap pembahasan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini belum bisa dilaksanakan oleh karena belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Akan tetapi dengan adanya rancangan undang-undang ASN ini setidaknya peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes itu belum tertutup. Jadi masih ada peluang bagi pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Kepada rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo terus tekan tombol subscribe untuk menerima informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.